La 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 la, ya. Oh indahnya, oh indahnya, oh indahnya alam ini. Oh indahnya, oh indahnya, oh indahnya alam ini. Ole ole, ole ole. Ole, 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 ole. Maha suci Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Lautan luas dan gunung yang tinggi serta makhluk lainnya. Burung-burung yang terbang berkicau riang ikut memuji alam. Maha suci Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Lautan luas dan gunung yang tinggi serta makhluk lainnya. Ole, 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 ole. Maha suci Tuhan yang menciptakan bunga-bunga yang indah, berwarna-warni dan harum mewangi menghias suasana. Setiap bunga oh berbeda-beda, itu kebesarannya. Maha suci Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Lautan luas dan gunung yang tinggi serta makhluk lainnya. Oh indahnya, oh indahnya, oh indahnya alam ini. Oh indahnya, oh indahnya, oh indahnya alam ini. Maha suci Tuhan yang menciptakan bunga-bunga yang indah, berwarna-warni dan harum mewangi menghias suasana. Setiap bunga oh berbeda-beda, itu kebesarannya. Paling gak suka urusan gue dicampuri dan diatur-atur. Mau pulang pagi kek, mau pulang malam kek, urusan gue. Tapi saya ini istri kamu, saya berhak bertanya. Apakah orang yang sudah punya istri tidak merdeka? Rugi amat. Hah, rugi? Tapi istri mana yang rela suaminya keluyuran tengah malam? Apa gunanya punya istri dan berumah tangga? Hah? Kamu kan yang minta dikawinin. Dari dulu gue gak pengen punya istri. Ya jelas aku minta dikawin sama kamu. Semua perempuan yang memiliki hubungan serius dengan lelaki pasti minta dikawin. Apalagi kamu sudah merenggut kesucian saya. Mana mau saya membiarkan diri saya menjadi sampah. Terus saya mau kawin sama siapa? Kalau iya kenapa? Hah? Sudah banyak perempuan yang aku ambil kesuciannya. Mereka gak minta kawin. Mereka gak ribut. Mas,
Kalau kamu nggak merasa senang, silakan pergi. Kalau kamu minta ganti rugi, berapa? Berapa yang harus saya ganti? Hah? Tega banget kamu ngomong gitu sama aku, hah? Usia perkawinan kita baru 5 bulan, Mas. Mau 5 bulan, mau 5 tahun, gua nggak peduli. Mas! Gua muak. Sini, gua kasih tau lu. Gua nggak punya banyak waktu untuk layanin orang cengeng seperti lu, tahu? Mas, jangan pergi dulu, Mas! Mas! Iya, Mas! Mas, jangan pergi dulu, Mas! Kuatkanlah, oh imanku, menghadapi segala cobaan darimu. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi, Ma. Sekarang Mas Rudi terus terang kalau urusannya udah nggak mau dicampurin lagi, atau dia mau pergi dengan perempuan manapun. Istri mana yang bisa terima kayak gitu, Ma? Gini loh Anissa, bukannya Mama nggak peduli, Mama akan tetap menasihati Rudi. Tapi ini kan masalah kalian berdua. Ya nggak bagus kalau Mama terlalu mencampuri urusan kalian. Tapi Ma, Kalian harus bisa membicarakan masalah ini berdua. tapi Ma, Mas Rudi selalu mengelak dan marah kalau ngebahas soal ini. Saya nggak tahu harus kayak gimana lagi, Ma. Kamu nggak boleh putus asa begitu. Suami itu tergantung bagaimana istri. Seegois apapun laki-laki, kalau istri itu pintar dan sabar, pasti bisa dikendalikan. Ya sudah, sekarang lebih baik Anissa pulang, ya? Dan belajar untuk bisa lebih menahan diri. Ma, sampai ketemu. Jadi perempuan cengeng banget. Ngapain juga lu mau kawin sama anakku? Perempuan lembek. Tinggal lakunya sama sekali tidak menunjukkan kalau dia sudah mempunyai seorang istri. Bahkan dia terus terang kalau dia sering pergi ke bar sama cewek lain. Loh kok bisa begitu? Emang Anissa nggak protes? Katanya saya nggak berhak ngekang kebebasan dia. Malahan dia ngancam. Katanya kalau kamu nggak suka, kamu boleh pergi dari rumah. Oleh karena itu saya datang ke sini. Saya mau minta tolong sama Mas Yuda. Mungkin kalau Mas Yuda yang menasihati, dia mau mendengarnya. Saya mohon Mas Yuda, tolong saya. Ya gimana ya nih, susah juga sih. Kami berdua memang berteman sejak di bangku kuliah. Tapi belakangan ini kami jarang berkomunikasi. Apalagi ini urusan keluarga. Orang lain gak akan gampang ikut campur dalam masalah ini. Tapi saya akan coba ngomong kalau ketemu. Oh ya sayang, aku nganter kamu sampai sini aja ya. Kamu nggak masuk dulu? Aku buru-buru, kapan-kapan aja ya. Aku titip salam buat Kak Yunita sama Kak Yuda ya. Ah iya. Muah. Muah. Dah. 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 Aduh, ya ampun. Maaf ya, maaf. Kamu Karina ya? Iya. Mbak ini siapa ya? Saya teman baiknya Yunita sama Kak Yuda. Yunita sering cerita banyak tentang kamu. Oh ya, saya permisi dulu ya. Mari. Iya. Kok pada bengong sih? Yang tadi itu siapa? Itu Anissa, temen kos kakak waktu kuliah dulu. Oh, yang nikah sama kontraktor itu ya? Iya.
Tapi kenapa tadi kelihatannya dia habis nangis ya? Dia tuh kesini minta tolong Mas Yuda untuk menasihati suaminya. Katanya suaminya tuh terang-terangan suka main perempuan dan keluyuran malam. Padahal mereka baru menikah 5 bulan. Kurang ajar banget suaminya, Mbak. Tapi kenapa minta nasihatinya sama Mas Yuda? Soalnya Mas Yuda ini teman suaminya waktu kuliah dulu. Si Anissa itu sudah sangat frustasi dan buntu. Berarti mereka itu temennya Mbak Yuni yang nikah sama temennya Mas Yuda gitu? Iya. Ada apa sih, Ma? Rudi disuruh kemari. Tadi Anissa kemari nangis-nangis. Mama jangan dengerin dia. Dia tuh emang rese, cengeng lagi. Kamu gak boleh begitu. Kamu gak boleh terlalu keras. Kamu tuh gak bisa sandiwara sedikit. Kenapa sih? Malah sama. Dulu kan dia yang minta dikawinin. Sekarang sok ngatur lagi. Kalau dia gak suka, ya pergi aja. Kamu gak boleh begitu. Kalau Anissa pergi, terus kapan kamu punya anak? Kamu kan anak mama satu-satunya. Kalau kamu gak cepet-cepet punya anak, siapa yang meneruskan keturunan kita? Mama gak mau meninggal sebelum punya cucu. Bodoh ah. Rudi sebel. Rudi mau tidur sini. Rudi? Kamu kenapa sih? Ya Allah, hamba benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong berikanlah kesadaran kepada suami hamba, ya Allah. Dan berikanlah kekuatan kepada hamba dalam menghadapi cobaan ini. Amin. Halo. Halo, Mas? Mas di mana? Gue lagi di hotel. Emangnya kenapa? Gue mau tidur sama monyet kek, sama cewek kek. Itu urusan gue. Mas? Kenapa sih? Kamu jangan bikin dia tambah marah. Biarin aja mah. Dia orangnya rese kok. Mbak, Pak Amrinya deh, Mbak. Pak Amrinya lagi keluar. Oh ya, ini anak karyawan yang kecelakaan, Mbak. Ini siapa? Si Udin, Mbak. Ayo, ayo, ayo. Baik, naik mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Aduh, cepetan. Ibu, permisi Bu. Bu, saya mau ngepel lantai. Bu, Ibu. Ya Allah, Ibu. Ibu kenapa Bu? Bu bangun Bu. Ya Allah, tolong, Bu. Bawa ke ruang ICU ya. Rudi, tunggu Rudi. Rudi, istri kamu coba bunuh diri, Rudi. Apa? Dia minum obat tidur banyak. Dasar perempuan gak tahu diri. Sebenarnya kalian ini ada apa sih? Hah? Anak saya jadi kayak begini. Saya nggak tahu.
Kamu ini, anak saya sudah hampir mati gara-gara membunuh diri. Kamu masih bilang nggak tahu? Dengar ya, kalau kamu sudah nggak cinta sama anakku lagi, ceraikan saja dia. Sudah, Jeng, sudah. Nggak baik ribut di sini. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Makanya kalau jalan pakai mata dong. Mama kok di sini? Gak boleh masuk sama ibunya. Kalau nggak boleh masuk, ya udah, kita pulang aja, mah. Itu gara-gara kamu juga. Akhirnya, Mama merasa malu dan serba salah. Dianya aja mah yang konyol. Kok Mama nyalain Rudy? Mama juga ngapain harus malu? Karena kamu itu anak Mama. Coba kalau misalkan kamu bisa bersandiwara sedikit, pura-pura atau bagaimana, dia kan tidak akan berusaha bunuh diri. Mama juga nggak ngerti sama pikiran ibunya. Udahlah. Daripada repot, besok lu dicerain. Kita cari yang lain. Ayo pulang. Rod, Karin. Aku cuma mampir sebentar. Ngapain kesini? Tadi aku dengar kamu ribut sama Pak Amri. Tahu dari mana? Tadi Pak Amri sempat membicarakan di rapat pimpinan. Sampai dibicarakan di rapat pimpinan. Iya. Ikut aku ke dalam. Karin, aku minta kamu menahan diri sedikit. Karena kamu dinilai terlalu lancang dan berani melawan pimpinan. Apa? Lancang apanya? Karyawannya sendiri kecelakaan. Tapi Pak Amri malah mempermasalahkan tentang kelas rumah sakit. Kalau orangnya nggak keburu ketolong, bagaimana? Iya, aku mengerti. Tapi tolong kamu juga mengerti. Karin, pimpinan saat ini lebih sensitif pada hal-hal yang menyangkut tuntutan karyawan. Tadi juga aku nggak enak berkomentar, karena mereka tahu saat ini kita dekat. Ya lagi ngapain juga kamu pakai komentar segala? Itu masalah hubungan kita berdua, nggak ada urusannya sama kerjaan. Bagaimanapun juga ada kaitannya, Karin, tolong. Aku cuma takut kalau mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan aku nggak bisa membela kamu karena mempengaruhi posisiku saat ini. Karin! Soal menahan diri atau tidak, itu adalah urusan aku. Kamu nggak usah ikut-ikutan, dan kamu nggak usah ketemu sama aku lagi. Karin, kamu jangan ngomong begitu dong. Ya buktinya, kamu lebih mementingkan perusahaan kamu ketimbang kamu harus dukung aku. Karin, tapi kamu harus mengerti posisi aku seperti apa saat ini. Aku sangat ngerti posisi kamu. Jadi mulai sekarang kamu kembali ke perusahaan kamu dan nggak usah ketemu sama aku. Karin! Dasar perempuan keras kepala. Saya benar-benar udah buntu. Saya benar-benar udah ngerasa malu dan bersalah. Merasa malu dan bersalah kenapa? Iya, dari dulu kan ibu ngelarang saya nikah sama dia. Tapi saya tetap nekat nikah sama dia. Makanya saya malu kalau misalnya baru kawin udah cerai. Mana lebih malu sama mati bunuh diri? Ya udah lama. Kalau dia minta cerai, ceraiin aja. Kalau dia minta ganti rugi, ya nanti lu dikasih. Tapi jangan sekali-sekali dia minta harta gono gini. Karena harta itu udah ada sebelum menikah, sebelum kawin sama dia. Bukannya begitu, Ruth. Kalau kamu cerai, terus kapan kamu punya anak? Memangnya harus punya anak, mah? Ya, kamu kan anak satu-satunya mama yang masih hidup. Untuk apa mama membesarkan kamu? Kalau akhirnya kamu gak punya keturunan. Jadi mama menyesal membesarkan Rudy? Bukan itu maksud Mama Ruth. Sebagai orang tua, Mama kan pengen punya cucu. Pasti Mama akan sangat senang sekali kalau Mama sempat melihat anak yang bisa meneruskan keturunan kamu. Udah lama. Rudy malas bicarain itu lagi, ya? Iya. Karin, kamu sudah dapat kerjaan lagi? Ya, kerjaannya sih masih sementara, Mas. Jadi sales credit card. Ya itu sih salah kamu sendiri.
Udah dapat kerjaan bagus-bagus, kamu malah cari masalah. Yang aktivitas buruh lah, yang ngelawan atasan lah. Ya, itu kan karena aku yang nggak bisa kerja sambil nonton perilaku dari bos yang nggak adil. Tapi aku janji sama Mbak sama Mas, kalau aku bakal dapetin kerjaan yang jauh lebih baik. Tapi kalau kelakuan kamu tetap keras seperti ini, yang ada kamu akan mendapat masalah lagi. Coba aja, baru 3 tahun, kamu udah 2 kali pindah tempat kerja. Ya itu mah emang perusahaannya aja yang gila. Nih. Jadi Bapak sekarang sudah resmi cerai dong? Ya udah. Dianya aja udah dibawa pergi sama saudaranya ke Bandung. Oh, jadi Bapak duda dong sekarang. Nggak sedih, Pak? Sedih kenapa? Dari awal aku udah malas berumah tangga. Pernikahan kemarin aja aku anggap mimpi buruk. Masa sih, Pak? Perasaan Mbak Anissa itu kan cantik, Pak. Kalau udah kawin, perempuan itu maunya ngatur. Bikin pusing aja. Mendingan jajan. Kesana, kesini, kesana, kesini. Nggak ada tuntutan, nggak ada risiko. Maksud Bapak tinggal milih-milih, kan? Bapak bisa aja sih, Pak. Halo, Dev. Ya, Dev. Boleh di kantor. Ada apa ya? Enggak, iseng aja. Dengar-dengar Mas lagi bubaran sama yang di rumah ya? Devi keprihatin ya. Tapi kalau Mas suntuk, silakan Mbak. Boleh gak Mas? Devi ikutan menemani Mas cari hiburan. Kamu tahu dari mana? Hah? Ada aja. Mas kesini dong. Oke deh. Yaudah yuk. Deh. Lina. Iya Pak. Saya pergi dulu ya. Nanti kalau ada yang nyari, bilang aja saya ada urusan pribadi. Kalau sekiranya penting, catat. Oke? Mau jajan ya Pak? Bisa aja kamu. Dasar cowok. Kalau urusan perempuan aja, langsung giat. Banyak banget sih koleksinya. Oh iya. Kamu punya waktu istirahat nggak? Kalau sekarang sepertinya nggak ada Pak. Kalaupun nanti saya ada istirahat setelah jam pulang kantor. Mau makan malam bareng? Gimana? Bapak mau traktir saya? Ayo Pak. Iya. Mas. Masa kamu yang traktir saya? Nggak. Boleh? Oke. Bolehkah ku bertanya, kau siapa yang punya? Aku masih sendiri, belum punya kekasih. Apa ku diterima menjadi kekasihmu? Banyak gadis ku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Banyak gadis ku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Apa aku diterima menjadi kekasihmu? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Banyak gadis ku kenal, tapi tak secantik dirimu.
secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung? Apa aku diterima menjadi kekasihmu? Banyak gadis ku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung? Banyak gadis ku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung? Bolehkah ku bertanya, kau siapa yang punya? Aku masih sendiri, belum punya kekasih. Mari kita bersama, kita satukan cita, satu dalam irama, agar kita bahagia. Mari kita bersama, kita satukan cita. Soal cari duit, Rudy memang jago. Sejak kuliah, dia sudah menangani pembangunan rumah-rumah pribadi. Makanya waktu kuliah, Rudy sudah punya mobil bagus. Tapi dalam pergaulan, terutama dalam hal perempuan, Rudy termasuk tipe laki-laki yang kurang ajar. Bagi dia, perempuan itu diibaratkan segelas air yang bisa direguk di mana saja. Dan perkawinan bagi dia, itu hanya kebodohan dan omong kosong belaka. Istri hanya dijadikan budak suami. Masa dia kayak gitu? Nah, kaget kan kamu? Kamu biasanya idealis. Selalu bicara tentang hati nurani, moral, keadilan, dan macam-macam. Nah, Rudy itu adalah salah satu contoh manusia yang gak bermoral. Sepintas dalam pergaulan, Rudy itu memang asik dan menyenangkan. Betul tuh. Tapi secara moral, Rudy itu terlalu bebas dan sangat kurang ajar. Iya, coba aja. Dia udah punya istri, malah bilang istri tuh gak berhak melarang suaminya untuk pergi sama perempuan lain. Ya gimana Anissa gak kepengen bunuh diri coba? Ya kan? Aku masih nggak percaya kalau ada laki-laki yang kayak gitu. Makanya jauhi dia. Dia itu Demi cinta dan kesetiaan, ku hadapi segala derita. Demi cinta padamu kasih, kan ku tangguh penderitaan. Demi
Terima kasih ya udah diantar sampai rumah. Hati-hati ya di jalan. Dah. Dah. Kamu masih jalan juga sama orang itu? Kamu ini gila ya? Apa nasib Anissa nggak membuat kamu tuh takut? Kakak kan udah bilang dia itu laki-laki. Aku cuma pengen tahu aja seberapa sih brengseknya si Rudy itu. Karena selama ini perilakunya dia masih normal dan baik-baik aja. Sikapnya pun hangat dan cukup menyenangkan. Nah, itu artinya kamu udah mulai ketipu sama dia. Sekarang, kalaupun memang benar-benar dia laki-laki brengsek, aku cuma mau kasih dia pelajaran doang, supaya dia bisa lebih menghargai yang namanya wanita. Itu konyol. Kenapa juga kamu harus merasa bertanggung jawab untuk memberi dia pelajaran? Hah? Ya kalau kamu berhasil. Nah kalau kamu malah menjadi korban, gimana? Asal kamu tahu ya, laki-laki brengsek itu justru lebih lihai dan banyak akal ketimbang laki-laki yang baik-baik. Ya udah, kalau gitu kita lihat nanti aja ya. Sebelang apapun hidungnya si Rudy itu, dia nggak akan bisa ngalahin aku. Loh, kok cemberut? Ada apa sih sayang? Karina, dia masih jalan sama Rudy. Anak itu memang susah diatur dari dulu, sok berani, keras kepala. Mas, kayaknya aku terpaksa deh mendatangkan ibu ke Jakarta. Soalnya cuma ibu doang yang bisa ngomong sama dia. Nggak apa-apa kan? Ya mungkin itu lebih baik. Nggak apa-apa kok. Yang ku cintai, Van, yang kamu ngapain datang ke sini? Kita kan udah nggak punya hubungan apa-apa. kau yang telah Karena lelaki ini, kamu minta putus ya? kau Siapa sih dia? yang ingkari, kau yang Dia bekas pacar aku. mendusta. Tapi kita udah nggak punya hubungan apa-apa kok. Oh ya? Aku aja nggak tahu dia kesini mau apa. Yang ku sayangi, kau yang telah berjanji. Rudy, gue mau ngomong sama lo. Ngomong apa? Soal reputasi lu tentang perempuan. Termasuk masalah istri lu yang mau mencoba bunuh diri. Tapi tolong ya Rudy, jangan kau terapkan di keluargaku. Apa maksud lu? Gua nggak ngerti. Hubungan lu dengan Karina. Asal lu tahu ya, Karina itu adik iparku, adik istriku, Rud. Kebanditanmu masalah perempuan jangan diterapkan di keluargaku. Kalau tidak, kau akan berhadapan denganku. Paham? Ya, yaudah. Tunggu dulu. Gua mau kasih tahu ya. Pertama-tama gua nggak tahu kalau Karina itu adik ipar lu. Kedua, kami sama-sama suka. Dan tolong jangan salah pahami. Gua rasa itu wajar aja kok. Tidak bisa, Rudy. Tidak bisa. Kamu laki-laki bandit perempuan. Tidak bisa dipercaya. Pokoknya jauhi Karina. Paham? Ibu? Ibu? Ada apa ini? Kamu ini sudah besar masih main gulat-gulatan. Ya, nggak apa-apa kan, Bu? Oh iya, kok tumben banget sih, Bu? Nggak ngasih kabar kalau Ibu mau datang ke sini? Iya, ibu cuma kangen sama kamu, sama kakak kamu. Oh iya, katanya kamu sudah pindah kerja. Iya, sekarang aku udah nggak di perusahaan yang lama. Habis nggak enak sih. Sekarang aku kerjanya di bank. Kok jam segini baru pulang? Oh, tadi aku jalan-jalan dulu, Bu. Sama itu ya? Temennya suaminya Anissa. Ternyata Ibu udah didongengin juga sama Mbak Yuni. Bagaimana sih cerita yang sebenarnya? Ibu ingin mendengar dari kamu. Kamu suka sama dia? Ya tadinya sih aku nggak tahu kalau dia itu mantan suaminya si Anissa. Dia kasih perhatian sama aku,
Ya akunya juga lumayan suka. Ya jadinya kami berdua sama-sama tertarik deh. Tadinya, sekarang? Nggak tahulah Bu. Kata orang sih dia adalah laki-laki yang buruk. Ya tapi aku nggak tahu seburuk apa dia. Yang jelas sih aku cuma pengen merubah dia jauh lebih baik. Gak salah kan? Rin, perkawinan itu bukan spekulasi. Perkawinan itu melanjutkan generasi. Nah kalau kamu udah punya anak, kalau spekulasimu gagal, gimana? Anak kamu yang jadi korban. Susah-susah anak. Ya kalau kayak gitu, ya nggak usah punya anak dulu aja. Kamu ini keras kepala ya, ngeyel. Kalau bukan aku yang ngasih tahu, terus siapa lagi? Hah? Sudah, kalian berdua nggak usah ngotot-ngototan begitu. Udah deh Bu, aku pengen minum dulu ya. Ibu harus tegas sama Karina. Iya, tapi Karina kan sudah dewasa. Maksud ibu? Ibu yakin Karina tidak akan pernah mau menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya. Dan ibu juga percaya bahwa dia bukan saja ingin tahu, tapi dia juga ingin memberi pelajaran padanya. Oke, Karina mencintai dia. Tapi apa ibu setuju dia menikahi lelaki sebrengsek si Rudi itu? Apapun alasannya, tapi niatnya kan pasti baik. Iya kalau berhasil. Kalau gagal gimana? Ibu percaya dia akan selalu yakin dengan kekuatannya. Baru dia akan bertindak. Silakan Nyonya. Iya. Nih, uang belanja kamu untuk minggu ini. Kenapa diam aja? Masa istri bos dikasih uang belanjanya mingguan? Hei, walaupun saya pemilik perusahaan, bukan berarti saya bebas menghamburkan uang. Kenapa? Apakah selama ini uang belanja kamu itu kurang? Kurang atau enggak, itu kan relatif. Ya kalau dikasih uangnya kayak gini pas-pasan, berarti belanjanya ya pas-pasan. Dikasih uang kayak gini, kayak istri buruh, bukan istri bos. Jadi, kamu maunya gimana? Kalau istri manajer saya dulu, dikasih kartu ATM sama kredit card. Jangan mimpi kamu. Ruth, tunggu dulu dong. Kamu itu kan sekarang bos, jadi bos itu nggak boleh marah-marah. Kasihan karyawannya dong diomelin terus. Aku cuma ngomong doang loh. Dah, hati-hati ya. Makasih ya Pak. Iya. Dah. Sama aja noraknya. Kamu mau minum? Ya, kalau dikasih. Bi, tolong bikinin air minum buat Bapak ya. Iya Nyonya. Dasar pemalas. Perempuan itu sebenarnya kolokannya. Pemeras dan sangat menyusahkan. Lina juga. Siapa? Lina, sekretaris kamu yang cantik banget. Apa dia juga pemeras dan kolokan? Kenapa kamu tiba-tiba bicara tentang dia? Hah? Enggak. Kayaknya dia enak banget ya. Udah pulang bareng, dianterin pakai supir lagi. Kamu perhatian banget sih sama dia. Itu cuma sekalian. Rumahnya dekat sini kok. Ya tapi kan jarang aja ada bos yang mau perhatian sampai nganterin sekretarisnya kayak gitu. Berarti dia juga cewek kolokan dan pemeras dong.
Berarti dia sekretaris all in. Aku boleh ke dalam dulu ya. Berat. Silakan Bu. Makasih. Iya. Bagaimana Sus? Iya. Karina? Ini Bu. Iya makasih. Mbak Anissa. Kamu tes kehamilan juga? Kamu kapan nikahnya? Terus suami kamu mana? Ada. Aku buru-buru permisi dulu ya Mbak. Iya. Yuk. Yuk. Jadi kamu hamil? Sementara kelakuan Rudi masih seperti yang dulu. Kamu ini... Terus, apa kamu akan memelihara ini? Aku nggak tega. Bagaimanapun anak yang ada dalam rahimku ini kan juga darah daging aku. Siapa tahu dengan kehadiran anak ini bisa merubah semua sikapnya Rudi ke aku. Ya itu kalau dia mau berubah. Apaan? Itu hasil lab. Aku positif hamil. Apa? Mama pasti senang banget nih ngedengernya. Pasti. Maka dari itu, setelah bayi ini lahir, aku akan menyerahkan sepenuhnya sama Mama. Apa maksud kamu? Kamu nggak mau ngerawat bayi ini? Kan Mama yang senang. Lagi pula, bukan kamu bapaknya. Kalau anak kita perempuan, aku akan kasih dia dengan nama Lina. Apa maksud kamu? Senyumnya manis, seperti Irfan. Irfan. Siapa itu Irfan? Hah? Mantan pacar aku. Senyumnya manis banget. Dan kalau memang anak kita itu laki-laki, aku mau kasih dia nama Irfan. Jangan marah dulu. Kalau anak kita perempuan, kamu boleh kasih dia dengan nama Lina. Adil kan? Sekarang udah punya istri cakep, boleh dong sekali-kali jalan sama kita. Masa nggak kangen? Aku nemuin foto ini berceceran di bawah laptop kamu. Pacar kamu ya? Mestinya foto ini nggak usah dibawa ke rumah. Orangnya sih cantik, tapi tulisannya kayak perempuan murahan. Kok kamu gak marah? Kamu senang ya kalau aku punya pacar? Itu pertanyaan bodoh. Bukannya kamu yang senang. Jadi kamu gak marah kalau aku punya pacar?
Apa kamu nggak marah juga kalau misalnya aku punya pacar? Aku ini laki-laki. Biar aku perempuan, nggak ada yang berhak dong larang aku pacaran. Kamu makin lama ngomongnya seenaknya aja ya. Kamu tuh nggak usah marah-marah kayak gitu. Ini kan sudah kesepakatan kita berdua. Kalau memang di antara kita sudah tidak ada kecocokan, kita kan bisa pisah secara baik-baik. Jadi kamu nggak usah marah-marah sampai melotot-melotot kayak gitu. Aku udah siap kok. Kapan aja kamu mau ngomong pisah sama aku? Ya udah, kalau kamu memang susah dibilangin, kamu nikah aja sama dia dan tanggung sendiri resikonya. Ya Allah, ya Allah. Ternyata semua omongan Mbak Yuni itu benar. Rudy itu cuma laki-laki brengsek. Aku kemakan omonganku sendiri sih. Tapi aku sekarang sudah terlanjur cinta sama dia. Cuma satu. Kenapa sih aku nggak bisa ngerubah dia? Padahal segala cara udah aku lakuin. Mengapa ku terjatuh, aku jatuh ke lembah hina. Mungkinkah aku lepas dari sini? Mungkinkah aku lepas dari sini? Aku tak tahan, ku tak tahan. Oh Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Oh Tuhan tolonglah aku. Lepaskan dari belenggu ini, lepaskan dari asap ini. Aku tak tahan, ku tak tahan. Oh Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Oh Tuhan tolonglah aku. Tolonglah diriku ini, hidupku penuh berdosa. Tuhan tolonglah diriku ini, hidupku penuh berdosa. Lepaskan dari belenggu ini, lepaskan dari asap ini. Aku tak tahan, ku tak tahan. Oh Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Oh Tuhan tolonglah aku. Aku mau pulang ke rumah ibu. Kapan kamu bisa nganterin aku? Ngapain kamu pulang ke kampung? Aku maunya ngelahirin deket sama ibu. Kamu mau ngelahirin di kampung? Ya, aku kasih tahu ya. Fasilitas di sini jauh lebih baik daripada di kampung. Pokoknya aku nggak mau. Aku maunya ngelahirin deket sama ibu, nggak mau di sini. Aku makin nggak ngerti deh sama kamu. Kamu sekarang makin rewel. Aku itu bukannya rewel. Aku cuma ngomong apa yang aku mau kan. Ada atau enggaknya aku gak terlalu jadi masalah kan buat kamu. Dan kalaupun kamu butuh, di luar sana banyak tukang sate yang bisa dikepeng.
Nggak apa-apa kan? Kalau misalnya aku harus tinggal di tempatnya ibu? Paling mama yang keberatan. Memangnya aku nikah sama mama kamu? Sekarang kamu makin rewel dan suka ngomong sembarangan. Jaga mulut kamu. Jangan sampai aku menamparmu. Nggak usah marah. Ini kan udah kesepakatan kita berdua. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengetahui dia membutuhkan dan kehilangan aku atau tidak. Tolong belikan baju dan perlengkapan bayi dan kirimkan ke rumah ibu. Terima kasih, Karina. Dasar perempuan keras kepala. Silakan lu berlindung di ketiak mak lu. Memang dia orang yang keras kepala. Udah dilarang, tetap aja dia pergi. Sekarang kamu susul dia. Bagaimana caranya supaya dia kembali? Belagu amat, biarin aja. Terus bagaimana anak kamu? Pokoknya gak boleh. Cucu mama gak boleh dikuasai. Kamunya sih terlalu bandel. Apa salah Rudi, Ma? Kamu tuh suka terang-terangan main perempuan. Dia kan udah tahu. Dari dulu juga gak ada masalah. Dengar Rudi. Mana ada istri yang mau seneng lihat suaminya sama perempuan lain? Seharusnya kan kamu bisa sandiwara, bisa pura-pura berubah atau bagaimana lah. Sarapan dulu. Ayo. Lagi hamil tua begini, kamu mau kemana sih? Kalau ada apa-apa gimana? Rudi kemana sih? Rudi bilang dia lagi sibuk, Bu. Sesibuk-sibuknya orang, masa nggak bisa ngantar? Aku ngomong sama Rudi kalau aku mau ngelahirin deket sama ibu. Tapi Rudi nggak ngasih. Dia tetap ngotot nggak mau nganterin aku. Ya udah, mendingan aku pergi sendiri kan? Kamu yang sabar. Keras kepalamu jangan dipakai untuk menghadapi suamimu. Ibu apaan sih, Bu? Yaudah deh, aku mau istirahat dulu. Karina. Ini risiko pilihan yang sudah kuambil. Aku mengira bakal bisa mengubah Rudi. Yang terjadi, terjadilah. Karena aku sendiri yang salah. Kenapa kamu pergi sendirian? Aku nggak pergi sendirian. Aku bersama anakku. Aku ini benar-benar lagi sibuk. Nggak ada yang nyuruh kamu datang ke sini. Mama marah karena kamu pergi. Mama lagi. Karina. Kamu jangan marah. Oh iya, bagaimana keadaan bayi kita? Dia baik-baik aja. Cuma ibu heran aja. Udah mau melahirkan, persediaan popok, celana, baju, satu pun nggak ada. Ibu cuma bilang, emang suaminya nggak punya duit? Kamu kelihatan agak kurus. Ruth, aku boleh tanya satu hal sama kamu? Tentang apa? Tentang petualangan kamu dengan perempuan-perempuan itu. Kenapa kamu tertawa sih, Ruth? Sejak kapan kamu jadi rese soal itu? Siapa tahu, aku akan mati waktu aku melahirkan nanti. Atau mungkin juga anak ini akan mati. Atau mungkin bisa saja kami berdua akan mati. Nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak Mali. Tapi aku lega kalau misalnya aku sudah tahu.
Percaya deh, Ruth. Aku nggak akan marah kok sama kamu. Sebab aku sadar, keputusan ini adalah aku yang mengambilnya sendiri. Padahal aku sudah diberikan peringatan oleh orang-orang. Tapi aku nggak mau dengerin. Makanya, Ruth, tolong jawab dengan jujur. Apa yang harus aku jawab? Apa kamu berhubungan dengan perempuan yang kesehatannya sangat terjamin? Memangnya aku ini gembel yang membungkut perempuan dari jalanan? Iya. Dalam pernikahan kita, dengan siapa saja kamu pernah melakukan hubungan itu? Aduh. Sejak kapan kamu itu mencampuri urusanku sih? Sejak aku mengingat kamu, aku jadi takut, Ruth. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan anak ini. Jika anak ini terlahir cacat, lumpuh, buta. Kasihan kan kalau dia harus mengalami hidup yang seperti itu. Aku sehat. Dan aku jamin anak kita pasti akan sehat. Pernyataan kamu itu tidak akan bisa menjadi jaminan. Karena itu aku minta kamu untuk melakukan satu hal. Melakukan apa? Aku mau melihat kamu sholat sekali aja. Berdoa untuk keselamatan anak kita. Kamu nggak mau? Walaupun untuk anak kita sendiri. Kamu jangan ngelantur. Aku selalu berharap agar anak kita lahir dengan selamat, ya? Ya Allah, hati manusia ini memang terbuat dari batu. Bu, saya permisi dulu ya. Ya, hati-hati di jalan, nak. Iya, Bu. Kamu hati-hati ya. Jaga anak kita. Gimana? Gerak-geraknya masih normal aja kan? Dari kemarin sih nggak ada gerak-gerak. Mungkin udah mati kali. Karina. Bukan itu yang kamu suka. Dan kamu lebih suka lagi kan kalau misalnya aku juga ikut mati. Jadi aku nggak perlu ngeliat anak aku terlahir cacat. Jadi nanti kami berdua nontonin kamu dari akhirat. Ngeliatin anak sama istri kamu mati satu persatu. Cukup. Aku nggak suka kamu ngomong kayak gitu. Aku sudah muak. Tapi aku yang salah. Bisa cinta sama orang kayak kamu. Ya udah. Katanya kamu mau pergi. Besok kamu mau ke kantor kan? Anak itu keras kepala sih. Suami kok disiksa bolak-balik ke Jakarta. Ma, udah dong, Ma. Jangan ngomel terus. Dari dulu Mama udah ngomong. Karena itu memang keras kepala. Coba kalau Mama nggak ingat dia melahirkan cucu Mama, pasti udah Mama. Ma, daripada Mama ngomel, mendingan Mama beli popok terus perlengkapan bayi. Antar ke sana. Kok anak itu jadi gila gitu? Dikasih makan apa sama mertuanya? Biarin gue minum aja. Cantiknya cucuku. Lihat, seperti Mama. Panjangnya seperti kamu. Sini, Ma, gantian. Papa gendong dulu. Jangan terlalu seperti itu. Nanti dia jadi manja. Tapi kapan kalian ke Jakarta? Mama ingin loh setiap hari menggendong cucu Mama. Kayaknya aku masih betah tinggal di sini, Mah. Rudy sudah membuatkan kamar loh untuk si kecil. Iya, tapi aku masih ingin tetap tinggal di sini. Tapi kan, apa nggak lebih enak kalau tinggal di rumah sendiri? Aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau aku di sini, aku ngerasa lebih tenang aja. Kamu nggak kasihan sama aku? Kamu kan kalau misal ditinggal sendiri, jadi lebih enak. Jadi bisa bebas.
anak papa. Dia lagi tidur. Oh ya, mama menyuruh aku membawa kalian pulang ke Jakarta. Pulang? Siapa yang bilang pulang? Kamu masih betah di sini? Ya iyalah, aku masih betah di sini. Ini kan rumah ibuku. Kamu ini sama sekali nggak kasihan sama aku. Aku harus bolak-balik Jakarta ke sini hanya untuk melihat anak kita. Hah? Kalau kamu gak sayang sama anak aku, ya kamu gak usah kesini. Gak ada kok yang maksain kamu datang ke sini. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Justru aku pengen jadi aku kesini. Kenapa kamu nggak mau balik ke Jakarta? Bukannya kamu lebih senang kalau gak ada aku. Jadi kamu bisa pergi bebas sama Lina, Devi, atau yang lainnya. Siapa yang bilang? Aku. Tapi aku pengen lihat anakku setiap hari. Siapa yang bilang ini anak kamu? Karina. Ini anak aku. Aku yang menderita selama mengandung dan melahirkannya. Kalau memang kamu merasa dia adalah anak kamu, Aduh, gimana nih? kamu pasti akan berusaha membahagiakan aku. Tapi apa? Kamu gak kayak suami-suami yang lain yang bisa membahagiakan dan menyenangkan istrinya. Kamu mau enaknya aja sih. Setelah dia lahir dengan selamat, kamu seolah-olah seperti orang yang paling berjasa. Dan kalau misalnya dia lahir dalam keadaan cacat, buta, lumpuh, apa kamu juga merasa seperti orang yang paling bersalah? Hah? Karina, ngomong apa sih kamu? Jangan berisik. Dia lagi tidur. Kamu kan tahu, Karina itu keras kepala. Kamu harus tegasin. Biarin aja, Ma. Pelan-pelan kita deketi dia. Dia masih betah kok di sana. Yang penting Rani itu sehat. Sepertinya kamu sudah mulai ngalah sama Karina. Jangan sampai kamu tunduk sama dia. Lagi pula, jangan-jangan dia di sana sudah punya rencana. Rencana apa? Siapa tahu dia punya calon suami, terus anak kamu dibawa kabur. Nggak mungkin lah, Ma. Gimana nggak mungkin? Karina itu kan nekat, pemberani. Dia bisa melakukan apa saja. Ma, tapi dia ibu yang baik. Dia juga sangat sayang sama Rani. Rupanya kamu sudah membela dia. Sudah berangkat? Iya. Hati-hati. Karina? Irfan, Iya. kok kamu tahu aku ada di sini? Aku tahu dari Mbak Yunita. Kebetulan aku bertugas di daerah sini, jadi aku mampir. Oh, Anak kamu lucu banget. Cirit, aku bawakan itu. apa itu, Van? Iya, buat si dia, buat si kecil. Mestinya kamu gak usah repot-repot kayak gitu. Enggak ngerepotin, cuma perlengkapan bayi. Kalau gitu, kita ke dalam yuk. Oh iya. Mau bikin minum buat Irfan, Bu? Sudah ibu buatkan, kamu tinggal bawa saja. Oh, iya. Itu Irfan yang dulu pacaran sama kamu itu kan? Iya, Bu. Mau ngapain dia kemari? Dia cuma mau lihat Rani. Dia tahu kabar ini dari Mbak Yunita. Diminum kopinya, Van. Oh iya, terima kasih. Cuma sekedar kopi. Nggak apa-apa. Oh iya, kamu kelihatan cantik dan segar, Karina. Habisnya udah ada di sini sejuk banget sih. Oh ya, aku dengar dari Mbak Yunita, kamu meninggalkan Jakarta sebelum kamu melahirkan. Apa betul? Ya, itu benar. Tapi itu karena aku ingin melahirkan dekat sama ibu aja. Bukan karena kamu ada masalah dengan... Bukan. Silakan duduk. Iya. Kalau Mas Rudi, dia sering datang kemari.
datang sini? Hah? Tenang, Rud. Lu sengaja? Gua bisa jelasin semua. Gua cuma mampir kemari. Nggak ada maksud apa-apa. Gua kasih tau lu ya. Lu jangan sekali-sekali lagi datang kemari. Gue ingetin. Kalau lu datang kemari lagi, gua remukin. Oke. Kenapa bekas pacar kamu datang kemari? Mau ngapain dia kesini? Dia itu tahu aku lahiran dari Mbak Yunita. Dan dia kesini mau lihat Rani. Untuk apa dia ngeliat anak kamu? Apa kamu punya hubungan sama dia? Aduh, kamu tuh kenapa sih kayak orang kebakaran jenggot? Biar kamu tahu ya, walaupun aku pernah pacaran sama dia, aku nggak pernah ngelakuin apapun. Dan kamu juga udah tahu kan, waktu kita nikah, aku masih gadis kan? Pokoknya aku nggak mau tahu. Dia nggak boleh datang lagi ke sini. Irfan itu orang yang baik. Jangan kamu samain semua laki-laki itu kayak kamu, sama liarnya. Karina! Wah, kamu makin terampil aja ngurusin anak. Ngurusin bapaknya yang Badung aja bisa, jadi apalagi ngurusin anak. Rin, aku kangen banget sama kamu. Apa kamu gak kangen sama aku? Aku kangen ciuman kamu. Sun aku dong. Emangnya kemarin waktu kesini, kamu gak disun sama Lina, sama Devi, sama Santi, sama Mira? Kadang aku bingung sama kamu. Apa benar kamu mencintai aku? Rin. Aku cinta sama kamu. Dan aku udah ngomong itu berulang-ulang kali. Emangnya kamu gak pernah ngerasa apa? Ya, kadang sih iya. Kamu yang gak pernah menghargai cintanya aku. Kamu bisa selingkuh di depan aku dengan perempuan lain. Aku sudah berhenti. Aku sangat mencintai kalian berdua, Rin. Aku bersungguh-sungguh. Aku hanya mencintai kalian berdua. Allahu Akbar. Allah. Seandainya itu benar. Seandainya dia laki-laki yang bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.